Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan membawakan kuliah dengan judul Dasar-dasar Pemeriksaan Radiologi, yang mana ini dibawakan pada blog Dasar Diagnosis dan Terapi, blog DDT, yang disajikan pada semester 2. Namun sebelum kita memulai, saya mempersilahkan terlebih dahulu untuk membacakan doa salah satu dari teman kali. Dipersilakan. Tapi dok, mohon izin teman-teman. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa. Berdoa dimulai. Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ya, terima kasih Ananda yang telah membacakan doa. Mudah-mudahan kuliah kita pada hari ini dapat membawa manfaat, dan ini menjadikan dasar bagi Ananda sekalian untuk memahami prinsip dasar daripada radiologi itu sendiri, terutama pemeriksaan dasar radiologi yang sering kita digunakan di rumah sakit. Dan saya rasa sangat penting untuk kalian ketahui, di mana ini akan sangat membantu kalian nantinya pada saat akan menjalani MPPD, ya. Untuk tujuan pembelajaran, tujuan umum yang pertama adalah mampu membedakan jenis-jenis pemeriksaan radiologi. Jadi dengan adanya pemeriksaan radiologi, dengan berbagai macam pemeriksaan radiologi itu, kita tahu bahwa masing-masing dari pemeriksaan tersebut memiliki densitas yang berbeda-beda, ya, memiliki nama yang berbeda-beda untuk setiap jenis pemeriksaan. Kemudian tujuan khusus yang pertama adalah kalian bisa mengetahui posisi-posisi yang diperlukan pada setiap pemeriksaan, kemudian mengetahui atau dapat mengidentifikasi densitas yang ada pada foto konvensional atau foto X-ray, kemudian mengetahui densitas yang ada pada foto yang menggunakan kontras seperti pada intravenous pyelografi, colon in loop, mahdodenografi, kemudian esofagografi. Lalu kalian mampu mengidentifikasi densitas yang ada pada pemeriksaan mamografi, kemudian pemeriksaan ultrasonografi, CT scan maupun MRI, ya. Nah, kita lanjut ke yang pertama adalah kita tahu bagaimana densitas pada setiap pemeriksaan. Untuk foto konvensional ya sangat banyak yang bisa kita lakukan, mulai dari kepala sampai kaki itu kita bisa lakukan foto. Densitasnya ada 5. Yang pertama radiopak. Radiopak ini maksudnya adalah densitas tulang. Sebentar saya akan perlihatkan contohnya di foto nanti. Kemudian ada hiperradiopak. Hiperradiopak itu lebih putih daripada tulang. Ya, bisa metal, logam, ya, prostesis yang terpasang. Kemudian intermediate. Intermediate itu adalah densitas soft tissue, ya, contohnya pada jaringan lunak seperti otot, ya, otot, kemudian hepar, ya, itu. Lalu hiperadiopak, kemudian radiolucent, ya, radiolucent. Radiolucent itu adalah densitasnya
radiolucent artinya adalah densitas yang warnanya agak hitam, warnanya hitam, biasanya terdapat pada bayangan organ di mana di dalamnya ada udara seperti paru-paru misalnya. Nah, ini paru-paru ini itu densitasnya radiolucent. Contohnya lagi usus misalnya, ya. Usus ini kan berisi udara kan? Nah, itu maka densitasnya adalah radiolucent. Kemudian hiperradiolucent. Hiperradiolucent artinya densitasnya itu sangat hitam. Jadi dia lebih hitam daripada bayangan paru-paru. Dia lebih hitam daripada bayangan usus. Contohnya apa? Contohnya bisa kita temukan pada bayangan udara bebas dalam suatu rongga, misalnya pada udara bebas di dalam kafum peritoneum yang kita sebut istilahnya sebagai pneumoperitoneum, itu tentu bayangannya jauh lebih hitam daripada bayangan paru-paru ini ya. Jadi kalau ada udara bebas dalam suatu kafum itu dalam dalam satu ruang berongga, ya contohnya tadi pneumoperitoneum, kemudian perikardium, ya, pneumotoraks. Nah, itu semua bayangannya adalah hiperradiolucent karena warnanya sangat hitam. Ya, kita lanjut. Ini salah satu contoh saja untuk foto ekstremitas. Jadi, sebagaimana tadi yang saya sebutkan di awal, bahwa pemeriksaan foto konvensional itu kita bisa lakukan dari kepala sampai kaki. Ya, ini saya tampakkan contoh salah satu foto tulang, yaitu foto cruris ya, foto cruris di mana kita bisa lihat bayangan tibia dan bayangan tulang tibia dan fibula ini itu densitasnya radiopak. Kemudian otot di sekitarnya itu densitasnya intermediate ya. Oke. Untuk pemeriksaan foto tulang itu posisi yang sering kita gunakan adalah posisi PA dan posisi AP dan lateral ya. Jadi tidak cukup sebetulnya kalau hanya satu posisi. Kalau kita ingin melihat beberapa kondisi penyakit tertentu. Dan memang SOP-nya untuk pemeriksaan foto tulang itu selalunya digunakan posisi AP dan lateral. Nah, kadang-kadang kita tambah posisi oblik misalnya ya. Tapi itu untuk kasus-kasus tertentu. Oke. Selanjutnya ini contoh foto manus, di mana kita bisa lihat dengan jelas bagaimana tulang-tulang palang ya. Kemudian tulang-tulang karpal ya, lalu metakarpal ya. Kemudian ini posisi AP, posisi lateral. Ya. Oke. Terkadang dibutuhkan posisi oblik untuk kasus-kasus di mana kita butuhkan melihat misalnya sendinya ya. Oke. Tapi dua posisi ini pun sebetulnya sudah bisa memberikan gambaran. Kemudian kita lanjut untuk pemeriksaan foto X-ray yang menggunakan kontras. Salah satu contohnya adalah foto esofagografi. Esofagografi maksudnya adalah pencitraan esofagus ya, untuk melihat kelainan-kelainan pada esofagus ya. Nah, ini kalian perlu tahu bahwa yang putih, sangat putih yang di dalam esofagus ini adalah bayangan hiperradiopak daripada kontras ya. Jadi salah satu contohnya lagi untuk bayangan yang hiperradiopak adalah kontras ya, kontras karena sangat putih. Kita bisa menemukan kelainan-kelainan misalnya tumor ya, tumor esofagus kalau misalnya ada filling defect ya. Lalu lanjut ini foto
atau mahduodenografi. Mahduodenografi artinya pencitraan untuk menilai lambung dan duodenom, ya, makanya disebut mahduodenografi. Jadi radiologi itu gampang saja ya untuk mengingat nama pemeriksaannya. Kalian tinggal sebutkan nama organnya, lalu tambahkan belakangnya grafi, gitu ya. Kalau misalnya kolon ya, kolon kita mau lihat kolon misalnya nih pada foto konvensional ya, tinggal tambahkan kolon in loop, tapi namanya kolon in loop. Kemudian kalau kita misalnya mau lihat arteri ya, maka tambahkan belakangnya arteriografi. Mau melihat vena berarti venografi ya, lebih seperti itu. Intinya untuk suatu ruang yang berongga ya, seperti saluran cerna, itu seringnya kita menggunakan kontras untuk menilai kelainan-kelainan yang ada. Nah, ini contoh untuk kolon in loop, di mana kita memasukkan kontras ya. Saat ini dulu sering digunakan kontras barium ya, tapi sekarang kontras barium itu sudah sangat berkurang karena mungkin juga efek sampingnya yang banyak, maka sekarang ini digunakan kontras iodium ya untuk pemeriksaan kolon in loop, tapi tentunya dengan pengenceran yang lebih banyak. Karena kenapa? Memang kontras iodium itu harganya jauh lebih tinggi. Nah, ini kita bisa melihat bagaimana kaliber lumen ya, kemudian haustrasi dari kolon seperti apa ya. Nanti kalau misalnya ada filling defect misalnya, nah itu kita mudah tentukan, oh di sini lokasi filling defectnya ya. Filling defectnya bisa apa ya? Bisa karena tumor ya, bisa karena polip misalnya ya. Oke. Lalu untuk IVU, intravenous urografi ya, atau IVP, intravenous filografi, itu untuk menilai traktus urinarius ya, dari ginjal sampai vesika urinaria. Jadi ginjal ya, fungsi sekresi dan ekskresi, kemudian bagaimana kalis mayor dan kalis minor dan kalis mayor, lalu ureter dari proksimal, medial hingga distal, kemudian vesika urinaria. Namun saat ini IVU ini agak kurang penggunaannya oleh karena sudah ada CT scan ya. CT scan memang jauh lebih bisa menilai kelainan, lebih banyak kita bisa temukan. Kemudian persiapannya tidak terlalu seribet daripada untuk pemeriksaan IVU. Jadi sekarang lebih banyak digunakan CT scan urografi untuk menilai kelainan-kelainan pada traktus urinarius. Oke. Kemudian kita lanjut ke pemeriksaan yang sedikit lebih lebih modern, tapi bukan berarti bahwa pemeriksaan konvensional itu ditinggalkan, tidak juga ya, tetapi kita sesuaikan apa penyakitnya, kemudian pemeriksaan yang kita harus usulkan atau gunakan itu apa. Nah, ini salah satu contoh gambar ultrasonografi, alat ultrasonografi ya. Jadi dia menggunakan ultrasound untuk mencitrakan suatu gambar ya. Gambarnya diproyeksikan ke dalam monitor sehingga kita bisa menilai kelainan-kelainan yang ada pada organ. Contoh gambar USG itu ini misalnya contoh USG abdomen, lalu ini USG tiroid ya. Nah, tadi kan ada 3 densitas pada USG ya. Ada hiperechoik, ada hipoechoik, dan ada isoechoik. Nah, contohnya kalau yang hiperechoik
Ya, jadi kalau misalnya jaringan normal hepar itu warnanya seperti ini, ya ekonya itu homogen, kemudian apa ya warnanya memang seperti warna parenkim isoekoik lah ya, isonya ya ekonya itu normal atau normal ekoik. Nah, maka kalau ada yang lebih putih lesi, misalnya ada lesi yang lebih putih warnanya, maka kita sebut sebagai lesi hiperechoik. Nah, ini contoh untuk suatu lesi yang hiperechoik. Kemudian lesi yang hipoechoik, artinya ekonya itu lebih hitam daripada parenkim eko parenkim normal di sekitarnya ya. Misalnya pada akses hepar misalnya itu ataupun lesi metastasis pada hepar misalnya itu seringnya memberikan gambaran yang hipoechoik. Nah, kemudian lanjut pemeriksaan CT scan. CT scan alatnya itu seperti ini, jadi dia memiliki gantry di mana pasien nanti akan dimasukkan, akan masuk ke area area ini adalah yang memiliki sinar X ya. Oke. Nah, kita namakan gantry. Jadi di sini nanti pasien akan di-scan tergantung area mana yang akan di-scan. Jadi bisa dari kepala sampai kaki pun juga ya kita bisa lakukan. Contoh untuk CT scan ya. Saya ingin memberikan contoh untuk densitasnya. Tadi pada CT scan kan ada 3 ya. Ada 3 densitas. Yang pertama adalah hiperechoik, kemudian hipoechoik dan isoechoik. Nah, kalau isoechoik itu artinya dia, maaf, hyperdense ya, hyperdense, lalu hypodense, kemudian isodense. Isodense artinya densitas yang densitasnya sama atau densitas normal ya di sekitar. Ya, misalnya ini nih parenkim otak di area sini dengan sini itu dia densitasnya sama ya, maka kita sebut dia isodense. Nah, kalau ada lesi yang warnanya lebih putih daripada parenkim normal yang tadi, yang area sini, maka itu kita sebut sebagai lesi hyperdense. Warnanya lebih putih, densitasnya lebih putih. Kalau ada lesi atau densitas yang lebih hitam daripada area yang normal tadi, maka itu kita sebut sebagai area yang hipodense ya, atau lesi yang hipodense. Begitu juga pada CT scan toraks misalnya. Contoh tulang-tulang tulang-tulang di kranium juga ini itu densitasnya adalah hyperdense ya. Begitu juga kontras ya, misalnya kontras yang ada dalam pembuluh darah ini itu adalah hyperdense. Lalu kalau ada bagian yang lebih hitam misalnya ya, areanya berarti hipodense ya. Tapi lebih bagus kita lihat di sini ya. Oke. Kemudian lanjut pemeriksaan apa lagi ya? Ada mamografi. Mamografi adalah pencitraan untuk menilai kelainan yang ada pada payudara ya. Payudara. Jadi seperti ini contoh alat mamografi. Kalau sekarang berbeda-beda bentuknya, tapi kurang lebih seperti ini, di mana ada area untuk memasukkan payudara ya. Di area sini nih kita masukkan payudara, kemudian nanti akan diposisikan, lalu dilakukan scanning. Nah, maka akan muncul gambar seperti ini ya. Pada mamografi itu densitasnya sama dengan CT scan ya. Jadi ada kalau warnanya lebih putih daripada area normal di sekitarnya, maka ya itu kita sebut sebagai hyperdense. Misalnya
ada lesi kistik, ada kista misalnya ya kista mama. Nah, itu warnanya akan lebih putih ya karena cairan oh iya. Atau misalnya tumor yang lebih malignan misalnya ya, itu warnanya akan lebih putih daripada area yang normal di sekitarnya. Nah, kemudian pemeriksaan MRI, MRI ini kurang lebih alatnya sama tampakannya dari luar dengan CT scan ya, tetapi bedanya adalah kalau tadi CT scan dia menggunakan sinar X, kalau MRI dia menggunakan medan magnet. Jadi jauh lebih aman sebenarnya karena dia tidak ada radiasi. Tapi tidak bukan berarti bahwa dia tidak punya efek dia tidak punya kontraindikasi, bukan ya. Ada juga, tetapi kalau dibanding dari radiasi tentu MRI tidak memiliki radiasi ya. Oke. Beda antara CT scan dengan MRI. Kalau CT scan itu contoh lain yang banyak digunakan untuk pemeriksaan MRI adalah pada pemeriksaan spine, ya, dari cervical sampai ke lumbosakral itu kita bisa lakukan pemeriksaan MRI, ya. Oke, sangat banyak juga kita bisa temukan pada pemeriksaan MRI spine ya, terutama untuk kelainan-kelainan pada spinal cord di mana kita sangat susah melihatnya di CT scan ya, tentu susah karena memang CT scan itu dia lebih unggul untuk memperlihatkan organ yang lebih padat misalnya tulang ya. Kalau di MRI lebih unggul untuk menilai jaringan-jaringan lunak ya, seperti spinal cord, itu terutama spinal cord yang sering sekali kita bisa temukan lesi di mana di CT scan tidak ditemukan. Ya, ini tambahan contoh gambar posisi untuk pemeriksaan fototoras. Ini adalah posisi TA ya, kemudian AP, lalu left lateral, kemudian lordotik ya, kemudian oblik ada low, ada left anterior oblique, kemudian right anterior oblique, ya, oke, ini. Kemudian right lateral decubitus ini kadang-kadang dibutuhkan untuk menilai efusi yang minimal misalnya ya. Oke. Kemudian AP supine, jadi pasien berbaring ya, arah sinar X dari anterior. Lalu untuk irisan, nah ini irisan yang kita gunakan pada CT scan dan MRI. Ada irisan sagittal ya, ada irisan koronal dan ada irisan transvers atau aksial ya. Oke. Iya. Terima kasih. Barangkali Anda sekalian ada yang ingin ditanyakan, saya persilahkan. Tapi dok, izin bertanya dok. Ya, silakan. Tapi dok, pertanyaan itu bagaimana peran radiologi dalam screening penyakit dok? Tapi dok. Ya, pertanyaan yang bagus ya. Perlu kita tahu bahwa saat ini perkembangan alat-alat radiologi itu sangat pesat ya, dan penggunaannya pun makin meluas kita gunakan ya, terutama dalam mendeteksi dini suatu penyakit. Jadi sebetulnya banyak sekali kegunaan daripada pemeriksaan radiologi ya. Pertama tadi kita bisa gunakan untuk mendeteksi dini penyakit dengan melakukan misalnya screening ya, screening misalnya screening tiroid untuk melihat nodul-nodul pada tiroid ya, atau screening USG payudara. Nah, itu kita bisa lakukan deteksi dini. Kemudian apalagi kegunaannya yang lain?
bisa digunakan untuk memantau perkembangan penyakit. Ya, misalnya pasien-pasien TB ya, pasien-pasien TB itu biasanya dilakukan kontrol atau check up setelah pengobatan. Nah, kemudian apalagi gunanya untuk membantu klinisi dalam mengambil keputusan ya, pengobatannya seperti apa, lalu tindak lanjutnya seperti apa, itu kita radiologi sangat berperan di situ. Ya, jadi intinya adalah bahwa screening dalam dunia medis itu sangat banyak digunakan alat-alat radiologi ya, terutama tadi USG dan mamografi misalnya ya. Oke. Kemudian barangkali masih ada pertanyaan? Mohon izin bertanya, Dok. Ya, silakan. Jadi pertanyaan saya itu, kapan kita harus memilih pemeriksaan CT scan dan MRI? Karena berdasarkan gambar yang telah ditampilkan oleh dokter tadi, tampak mirip bagi saya, Dok. Oh iya, baik. Jadi betul ya, bagi orang-orang yang belum terbiasa melihat gambar, tentu biasanya CT scan dengan MRI itu kadang-kadang sulit dia bedakan. Ini gambar MRI kah, ini gambar CT scan kah? Untuk penggunaannya bisa sangat berbeda ya. Kalau untuk CT scan biasanya kita lakukan pada kasus-kasus emergensi, misalnya karena dia prosedur pemeriksaannya lebih cepat ya. Kemudian untuk menilai misalnya adanya fraktur atau tidak, ya itu tentu lebih unggul menggunakan CT scan. Jadi biasanya CT scan itu lebih banyak digunakan pada pada trauma ya, kasus-kasus trauma. Kemudian contoh lagi, kalau ada kita curigai stroke perdarahan misalnya, tentu di langkah awal untuk membedakan apakah dia stroke hemoragik atau infark, maka CT scan tentu lebih adalah first line untuk saat itu ya. Nanti kalau misalnya pasien sudah dirawat ya, baru bisa dilanjutkan untuk pemeriksaan MRI untuk menilai kelainan apa yang adakah kelainan lain selain daripada stroke ya. Jadi kalau mau pemeriksaan yang lebih cepat, kemudian kasus-kasus emergensi itu lebih banyak menggunakan CT scan. Sementara untuk MRI karena MRI ini pemeriksaannya membutuhkan waktu lama, satu kali scan itu dia minimal 30 menit ya. Bahkan ada yang sampai 1 jam lebih, tergantung dari sekuen-sekuen yang digunakan. Tentu memang lebih detail untuk menilai kelainan, terutama pada kelainan intrakranial, spine ya tadi itu dia lebih unggul di situ, tetapi waktunya lebih lama. Kemudian keunggulannya lagi tidak ada radiasi ya. Tetapi kekurangan daripada MRI ini tidak semua tersedia di rumah sakit ya, jadi masih terbatas alatnya di beberapa rumah sakit. Ya, mudah-mudahan bisa dipahami ya. Mungkin untuk kuliah saya pada hari ini saya cukupkan. Terima kasih. Sebelum kita tutup, mari kita membaca doa kafaratul majelis. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari ini bisa bermanfaat, bisa teringat pada saat nanti adik-adik akan masuk koas misalnya ya, atau pada saat kalian akan menentukan pemeriksaan apa yang kalian gunakan pada saat PBL misalnya ya, diskusi PBL.
Dan itu kalian bisa ingat. Ya, mari kita tutup dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.